Bukan cuma soal keamanan, ada trik psikologi industri digital yang mau ngincar data wajahmu tanpa kamu sadari. Mulai 1 Juli 2026, setiap beli SIM card baru harus scan wajah. Sekilas membantu, tapi siapa yang diuntungkan? Lo pasti udah dengar, registrasi biometrik wajah demi keamanan, cegah penipuan digital. Kedengerannya nobel banget. Tapi coba lo pikir, kenapa tiba-tiba harus pakai wajah? Kenapa gak pakai sidik jari aja? Sebelum Juli 2026, registrasi SIM cukup pakai KTP dan KK. Sekarang wajah lo jadi password baru. Bedanya? Password bisa diganti, wajah lo gak bisa. Begitu data wajah lo bocor, lo gak bisa reset muka. Reveal 1. Biometrik wajah bukan cuma soal keamanan. Data ini super berharga buat perusahaan digital. Dengan data wajah, mereka bisa lacak emosi, target iklan lebih presisi, bahkan bedain lo dari orang lain di keramaian. Contoh nyata, Facebook pernah kena denda besar gara-gara data biometrik pengguna dipakai buat tag otomatis tanpa izin. Bayangin, data wajah lo bisa dipakai buat training AI, dan lo gak tahu buat apa. Kenapa dirancang begini? Pemerintah bilang buat keamanan, tapi operator seluler juga diuntungkan. Mereka sekarang punya data wajah pelanggan yang bisa mereka monetize dengan alasan verifikasi. Lo jadi produk. Fenomena lain, di banyak negara, registrasi SIM pakai biometrik udah diterapin. Tapi seringkali data itu dipakai buat hal lain, misalnya tracking politik atau penegakan hukum. Lo kira cuma buat anti penipuan? Tapi tunggu, yang lebih mencengangkan akan kita bahas setelah ini. Deep dive psikologi. Kenapa kita nurut aja? Karena efek default bias. Kalau kebijakan dibungkus kata keamanan, kita cenderung percaya tanpa mikir kritis. Padahal di balik itu ada banyak kemungkinan penyalahgunaan. Ditambah lagi, foot in the door teknik we. Dulu cukup KTP, sekarang wajah. Nanti mungkin akan minta data sidik jari, retina, bahkan DNA. Setiap langkah kecil makin mengikis privasi lo tanpa terasa. Studi kasus, India punya Aadhaar, sistem identitas biometrik terbesar di dunia. Datanya dipakai buat verifikasi SIM juga, tapi sering bocor dan disalahgunakan. Contoh nyata, data biometrik bocor dijual di dark web. Dampak ke lo, selain ancaman keamanan data, lo juga jadi lebih mudah dilacak. Setiap langkah lo di dunia digital bisa dikaitkan sama wajah lo. Iklan tiba-tiba muncul sesuai ekspresi lo pas nonton video. Dampak lainnya, rekam jejak digital lo makin sulit dihapus. Kalau nomor SIM bisa ganti, wajah lo tetap terhubung. Provider bisa tahu lo pindah nomor, tapi identitas biometrik lo tetap nyambung. Sisi gelap yang sengaja disembunyikan, pemerintah gratis dapat database biometrik warga tanpa perlu khusus. Dengan alasan keamanan, mereka kumpulin data sensitif yang bisa dipakai buat pengawasan massa tanpa lo sadari. Yang bisa lo lakukan, pahami risikonya. Gunakan SIM card yang udah terdaftar sebelumnya kalau bisa. Jangan asal scan wajah di sembarang aplikasi. Tuntut transparansi dari operator soal data lo. Tips lainnya, kalau lo tetap harus registrasi baru, pastikan lo baca syarat dan ketentuan. Cari tahu apakah data wajah lo dienkripsi dan berapa lama disimpan. Jangan cuma klik setuju buta-buta. Fakta paling mind-blowing, data biometrik gak bisa diganti kayak password. Kalau data wajah lo bocor, lo berisiko kena identity theft seumur hidup. Lo gak bisa ganti muka kayak ganti PIN. Jadi intinya, registrasi SIM dengan wajah bukan sekadar langkah keamanan, tapi juga alat pengumpulan data masif yang bisa disalahgunakan. Poin penting, data wajah tidak bisa diubah, rawan bocor, dan bisa dipakai untuk tracking serta iklan super personal. Lo harus kritis dan tidak mudah percaya. Sekarang lo udah lebih paham. Jangan sampai lo jadi korban trik industri yang atasnamakan keamanan. Subscribe dan aktifkan lonceng biar lo dapat update investigasi lainnya. Share video ini ke teman-teman lo supaya mereka juga sadar. Komen di bawah.